sedang membawa Quran. Dengan harapan Allah SWT memperlancar perjalanannya pergi di sana dan pulangnya. Dan juga kita mohon kepada beliau dan kepada jemaah semuanya untuk mendoakan kita-kita di tanah air. Semoga hati kita untuk berumrah juga terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mari kita masuki acara inti kita, yaitu tadarus terlebih dahulu sebelum kita tadabbur ayat 19 sampai 24 surat Al-Mulk, surat yang ke-67. Karena Ustazina Ustaz Wahidin Wahid sudah bersama dengan kita minta kepada beliau untuk memandu kita. Pada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid, falyatafaddal. Syukran. Assalamualaikum kullukum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Ustaz, syukur alhamdulillah sudah sehat ya Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah insyaallah. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini, masih surah Al-Mulk ayat 19 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو
والنور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على صل محمد على وآل Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajah. Saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazna Ustadz Wahidin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj-makhraj yang benar, dengan tahsin yang benar, dan dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah qiraah. Semoga kita semuanya semakin baik juga bacaan Al-Qur'annya. Juga Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga Allah SWT mengangkat derajat kita semuanya, derajat Ustaz Wahid, derajat Bapak Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan manusia kalau menggunakan matanya, telinganya, hatinya untuk
membaca kitab suci Al-Quran, Amin. mentadaburinya, memahaminya, akan lebih mulia kedudukannya dari para malaikat. Cuma sekalian kita teruskan surat Al-Mulk kita. Surat Al-Mulk adalah surat yang ke-67. Al-Mulk artinya kerajaan. Surat ini turunnya di Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah total ayat adalah 30 ayat. Dan tadi kita sudah membaca sampai ayat 24. Berarti tinggal 6 ayat yang tersisa, yaitu ayat 25 sampai 30. Jadi insya Allah kita akan menyelesaikan surat ini pada hari Senin yang akan datang. Dan hari Rabu depan insya Allah kita akan dapatkan surat baru, yaitu surat yang ke-68. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-18. Yang berbicara bahwa manusia Allah SWT berikan kehidupan di muka bumi sehingga kita bisa hidup, tetapi Allah mengatakan bahwa kalau kita mendustakan ayat-ayatnya, kita menutup hati terhadapnya, maka kita tidak boleh merasa aman dari hal-hal yang datang dari Allah SWT yang bisa menjadi penyebab, satu, menderitanya kita, atau yang kedua, terjadinya kematian di antara kita, yang kemudian kita mungkin masih ingin menikmati kehidupan dunia, tapi kematian datang dan artinya kita harus menghadap kepada Allah SWT sebagai pemilik langit dan bumi dan seluruh kehidupan yang ada padanya. Oleh sebab itulah manusia, kata ayat-ayat yang terdahulu telah kita bahas, tidak boleh merasa aman karena merasa ilmu pengetahuannya canggih, teknologinya hebat, lalu kemudian seakan-akan merasa aman dari apa yang Allah SWT bisa limpahkan kepada kita dalam bentuk hukum-hukum alam yang dampaknya, akibatnya, efeknya bisa mendatangkan penderitaan, bahkan bisa mendatangkan kematian. Allah SWT berfirman di ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Walaqad sungguh kadzdzaba alladziina min qablihim. Jadi sebelum Nabi ingat pembahasan kita sebelumnya adalah nadhir. Karena salah satu penyebab yang diungkapkan di ayat-ayat sebelumnya orang masuk dalam neraka adalah karena tidak mengakui adanya pemberi peringatan. Penjaga neraka menanyakan kepadanya, apakah datang kepada kalian nadhir? Ja'akum nadhir, dan dia katakan, bala, benar, datang kepada kami nadhir, tetapi fakadzdzabna, kami mendustakannya dan kami berkata bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi pemberi peringatan setelahnya. Nah, sehingga kemudian di akhirat Allah SWT memperlihatkan kepada kita dalam ayat itu banyak orang masuk neraka, bahkan disebut dengan sa'ir, neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala, disebabkan karena di dunia tidak mau mendengar dan tidak menggunakan akalnya. Penghuni azab api neraka mengatakan, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya di dunia kami mau mendengar dan kami menggunakan akal, maka kami tidak mungkin menjadi penghuni azab neraka yang menyala-nyala. Jadi lau kunna nasma'u aw na'qilu. Seandainya kami mau mendengarkan atau menggunakan akal, makunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak mungkin menjadi penghuni neraka sa'ir, api yang menyala-nyala. Telah datang kepada kita peringatan itu setiap saat sampai akhir masa. Tetapi kebanyakan kita mendustakannya. Bukan hanya mendustakan yang datang setelah Nabi Muhammad kita, tetapi juga sebelum-sebelumnya juga para pemberi peringatan didustakan. Seperti dalam ayat ini, walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Sebelum zaman kenabian Muhammad kita ini juga telah didustakan para pemberi peringatan. Sehingga apa yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu tersebut bisa kita menyaksikan fakaifa kana nakir. Bagaimana akibat daripada kemurkaan Allah. Kana nakir, kemurkaanku kepada mereka.
Jadi sebetulnya ini semacam hukum alam, begitu kita tidak memenuhi apa yang Allah inginkan, otomatis kita menyimpan daripada hukum alam. Karena semua yang Allah inginkan sejalan dengan alam semesta. Maka Allah SWT menyuruh kita selalu memperhatikan. Kita manusia baru mulai terbang pada tahun 1903. Itu juga baru percobaan. Sekarang baru kita bisa naik pesawat kemana-mana. Bapak menyaksikan burung ini sejak sudah terbang jauh sebelum kita hadir di muka bumi ini. Jadi sebelum kita hadir di muka bumi ini, burung semacam ini sudah terbang. Ya, dan ini terbangnya bukan karena kita manusia, bukan karena ilmu pengetahuan kita, sains kita, bukan karena teknologi kita, tapi memang Allah menciptakannya seperti ini. Jadi kalau kita membanggakan diri kita dengan ilmu kita mampu terbang kemana-mana, ya sebetulnya burung lebih hebat dari kita. Karena kita sekarang untuk terbang kemana-mana masih menggunakan perantara, masih menggunakan pesawat. Kalau tidak pesawat ya tidak bisa. Dan pesawat ini tidak bisa mendarat di rumah-rumah kita masing-masing. Tapi kata burung ini, semua burung seperti ini bisa terbang sendirinya. Bisa mendarat tanpa menggunakan runway. Bisa mendarat tanpa menggunakan airport. Dia dari tempatnya, kembali ke tempatnya lagi. Dari dulu seperti ini. Maka Allah meminta kita memperhatikan apa yang terjadi. Bahkan kita belajar dari mereka. Lihatlah pesawat kita, itu mirip sekali dengan burung ini. Sayapnya, kepalanya di depan, kemudian ekornya di belakang, itu mirip sekali. Karena kita copy paste dari mereka, kita copy paste dari mereka sebetulnya. Maka Allah bertanya, awalam yarau, atau apakah manusia belum memperhatikan? Jadi yang sederhana saja. Ya, kalau tidak bisa melihat umat-umat kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah SWT karena keingkaran mereka kepada Nabi dan pemberi peringatan, paling tidak setiap manusia kapanpun dan dimanapun bisa menjadi pengamat terhadap burung yang terbang di atas mereka. Awalam yarau ila thairi fawqahum. Atau apakah mereka belum melihat, belum memperhatikan ila kepada at-thair burung fawqahum yang terbang di atas mereka. Burung itu safatin wa yakbidna. Menggunakan kata safatin wa yakbidna. Burung itu mengembangkan berkali-kali sayapnya dan menutupkannya. Jadi terbuka, mengecil, melebar, mengecil, melebar, mengecil. Kita punya pesawat belum ada yang seperti itu. Pesawat kita melebar, melebar terus, tidak bisa mengecil. Tetapi lihatlah burung-burung, bisa melebarkan sayapnya, bisa mengecilkannya, bisa mengepak-ngepakkannya. Jadi safatin wa yakbituna. Burung-burung itu bisa mengembangkan sayapnya, mengepak-ngepakkannya, sehingga kemudian terbang dengan cepat di atas kita masing-masing. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, ketika burung-burung itu terbang di atas kita, burung itu tidak pernah melanggar ramah etika sosial. Misalnya apa? Misalnya mohon maaf tiba-tiba membuang kotoran di atas kita, tidak pernah. Burung itu tidak pernah buang kotoran dalam keadaan terbang. Misalnya di atas kita lewat tiba-tiba membuang kotoran, maka kemudian kotorlah kita semuanya. Burung tidak seperti itu. Burung kapan membuang kotorannya? Ketika sudah mendarat atau sedang beristirahat di ranting-ranting pohon mereka. Maka Allah mengatakan juga perhatikan, di sana ada keteraturan, keindahan, dan kecanggihan sebetulnya. Ada sesuatu yang sangat sophisticated, ada sofistikasi di sana. Ada kecanggihan di sana, di dalam burung itu sebetulnya. Awalam yarau ila thair, dan kita tidak mengurusinya. Pesawat-pesawat diurusi. Bagus lagi burung begitu banyak, tidak pernah kita melihat, atau merasakan, atau menjadi korban, tiba-tiba burung jatuh di atas kita. Bapak Ibu sekalian, tanyalah keluarganya, kita mungkin ada hampir 100 orang di sini, tanyalah keluarganya, anaknya, ponakannya, pernah tidak mereka berjalan lalu tiba-tiba ada burung di atas kepalanya jatuh menimpa mereka? Jawabannya tidak pernah. Kalau ada burung yang jatuh di atas kita, pasti ada manusia yang menembaknya. Ada manusia yang memanahnya.
ada manusia yang melemparinya dengan batu misalnya. Tapi selama burung itu berjalan sesuai dengan hukum alamiahnya, tidak pernah kita merasakan burung terbang di atas kita tiba-tiba jatuh dan menimpa kita. Tidak pernah sama sekali. Sementara kita bikin pesawat, hampir setiap saat, hampir saban tahun, kita mendengarkan di berbagai belahan dunia ada saja kecelakaan pesawat. Dan dalam kecelakaan itu selalu ada korbannya, entah satu, entah banyak. Maka Allah mengatakan, coba perhatikanlah kepada burung itu. Alangkah indahnya, alangkah canggihnya ciptaan Allah SWT itu. Mayum sikuhunna, tidak ada bisa menahan itu. Jadi kata-kata mayum sikuhunna, tidak ada yang bisa menahan mereka. Menahan apa? Tadi pertama, tidak buang kotoran di atas kita. Kan berarti dia menahan untuk tidak buang kotoran selama dia terbang di atas kita. Yang kedua, dia menahan tidak jatuh di atas kita. Dia sudah tahu, dia seperti mendapatkan informasi dari Badan Geofisika dan Klimatologi bahwa kalau dia kurang sehat, jangan terbang. Nanti ketimpa angin topan langsung udah jatuh, tidak pernah terjadi. Jadi ada semacam sensor otomatisnya bisa mengatakan sehingga kalau terbang kemudian mereka terjatuh dan menimpa manusia. Nah, siapa yang menahannya? Kata Allah, mayum sikuhunna. Tidak ada mampu menahannya, baik menahan terbang ataupun menahan tidak buang kotoran ataupun tidak jatuh di atas kita, illa kecuali. Karena kenapa kecualinya? Kalau Ar-Rahman, karena burung-burung ini tidak pernah sekolah, tidak pernah duduk di bangku sekolah, tidak pernah diajari terbang, tidak pernah belajar, tidak pernah latihan, tidak pernah masuk sekolah khusus. Maka Allah mengatakan, mayum sikuna. Tidak ada yang bisa menahan mereka illa kecuali Ar-Rahman. Ingat Bapak sekalian menggunakan kata Ar-Rahman. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Mayum sikuna bukan illallah tapi Ar-Rahman. Supaya kita tahu relasi Allah dengan makhluknya. Relasi Allah dan makhluknya itu adalah cinta, Ar-Rahman. Jadi Allah menggunakan kata Ar-Rahman kaitannya dengan penciptaan seperti Ar-Rahman dan seterusnya, surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insan dan seterusnya. Itu adalah ada surat Ar-Rahman. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa hubungan relasi antara Allah dengan makhluknya adalah relasi cinta, relasi kasih sayang. Dan sejatinya kalau kita adalah hambanya, kita pun membangun hubungan, kita pun membangun relasi dengan apapun, dengan relasi cinta dan kasih sayang. Ma yumsikuhunna illar rahman. Innahu, sesungguhnya dia Allah SWT, bikulli syai'in basir, terhadap segala sesuatu adalah basir. Allah SWT bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu basir. Jadi artinya apa? Tidak ada satu pun, tidak ada satu entitas pun, tidak ada satu hal pun di alam semesta ciptaannya ini yang tidak dilihatnya. Ulangi lagi Bapak Ibu semuanya, tidak ada satu entitas, entity, tidak ada satu hal, tidak ada satu unsur, tidak ada satu senyawa yang terjadi, yang ada, yang hadir dalam kehidupan ini, zahir ataupun batin, fis samawati wa fil ard, yang tidak dilihatnya. Artinya ketika kita sengaja menginjak kecoa, Allah melihatnya. Ketika kita sengaja membunuh cecak, Allah melihatnya. Ketika kita sengaja membunuh ulat-ulat, Allah melihatnya. Innahu bikulli syai'in basir. Allah melihat semuanya. Bapak bisa bayangkan kalau kita membunuh makhluknya dalam pandangan Khaliknya. Ibu bisa, Bapak bisa bayangkan. Kita membunuh makhluknya di hadapan Khaliknya. Apakah ini bukan namanya durhaka? Coba bayangkan, di depan ibunya seorang anak, kita jewer telinganya. Jangankan orang lain, suaminya pun dia tidak akan membiarkan menjewer anaknya si ibu. Ibu itu pasti akan membela anaknya. Kalau si bapak, si suami marah dan ingin menjewer anaknya, pasti biasanya si ibu pasang badan membela anaknya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila ini berlangsung terus-menerus, Allah mengatakan sebelumnya, apakah manusia merasa aman?
dari Allah menimpakan kepada manusia akibat daripada perbuatannya sendiri. Ini adalah contoh gempa bumi. Ya, contoh gempa bumi yang sering terjadi akhir-akhir ini di sekitar Pulau Jawa saja sudah beberapa kejadian. Ada Cianjur, ada Garut, kemudian ada juga Gunung Bromo kalau tidak salah, atau Gunung Semeru yang yang juga memuntahkan lahar dan seterusnya, debu panas setiap saat terjadi ya gempa seperti ini. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa merasa aman karena kita lihat begitu kejadian gempa seperti ini, ya kita seperti anak-anak ini. Ini kan anak-anak aslinya Pak Gus sekalian ini. Tapi begitu kita sudah dewasa, kita lulusan S3, kita lulusan doktor PhD misalnya, dari sekolah terbaik di Amerika atau dimanapun di sebelah dunia ini. Begitu terjadi gempa bumi pasti melakukan hal yang sama, menjadi seperti anak-anak. Masuk di dalam kolong meja untuk menghindari tertimpa sesuatu kepalanya. Pada saat terjadi gempa bumi, dia tidak berteriak kepada gempa bumi, wahai gempa bumi, saya ini adalah lulusan S3, saya ini adalah PhD. Tidak seperti itu. Jadi artinya apapun sekolah kita, apapun status sosial kita, kita tidak steril terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Setiap saat bisa terjadi. Amman hadzalladzi huwa indul lakum. Aman atau siapakah? Hadzalladzi huwa jundun lakum. Apabila kejadian seperti terjadi, siapakah yang bisa menjadi jundun, tentara pembela kalian? Jadi kalau sudah terjadi misalnya gempa bumi seperti tadi atau semacamnya lah. Terjadi gempa bumi, gunung meletus, atau terjadi kekacauan, tiba-tiba terjadi kekacauan massal di mana-mana. Allah katakan aman hadzalladzi huwa jundun lakum. Siapa yang bisa menjadi tentara pembela kalian? Lakum. Kata-kata lakum di sini tentara yang bisa membela kalian. Yansurukum, yang bisa menolong kalian. Min dunir rahman. Coba kita lihat siapa yang bisa. Yansurukum, lagi-lagi min dunir rahman, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa satu-satunya tentara pembela yang bisa melepaskan kita dari berbagai kejadian-kejadian itu hanya Allah Ar-Rahman. Melalui apa? Sederhana. Melalui misalnya gempa buminya dinetralisir, dieliminir, atau kita diberikan semacam ilham, semacam feeling, sehingga kemudian ketika sebelum itu terjadi kita sudah mempersiapkan diri meninggalkannya, atau pada saat itu terjadi dan ketika meninggal dunia kita diterima, disambut di sisinya dalam keadaan sebagai mujahid-mujahid yang pulang dari perang di jalan Allah SWT, namanya syuhada. Ya Allah mengatakan siapa lagi yang bisa membela kalian? Amman hadzalladzi huwa jundul lakum. Siapa yang bisa yansurukum, yang menolong kalian dalam hal seperti itu. Lihatlah negara-negara yang maju yang canggih seperti Jepang saja kita saksikan tetap saja menjadi korban. Bahkan kita saksikan kita bisa lepas daripada gempa bumi, kita bisa lepas daripada gunung meletus, kita bisa lolos daripada tsunami dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah bisa lolos dari satu hal, yaitu usia yang semakin menua dan pada akhirnya harus mati kembali kepada Allah SWT. Amman hadzalladzi huwa jundul lakum. Siapa yang bisa menjadi tentara yang suruh membela kita? Min dunir rahman. Jadi artinya apa? Yang ada hanya Allah saja. Kita semuanya dari Allah, kita sekarang bersama Allah dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Ingat, kita dari Allah, kita sekarang bersama Allah, sadar atau tidak sadar, dan pada akhirnya endingnya adalah kembali lagi kepada Allah. Siapakah Allah yang menyebabkan kehidupan ini semuanya seperti ini? Dia menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman, yaitu Sang Pecinta dan Kasih Sayang. Inil kafiruna. Begitu jelasnya ini pernyataan. Begitu jelasnya ini contoh-contoh yang sangat sederhana seperti burung tadinya. Begitu jelasnya seperti kejadian-kejadian alam seperti ini. Saat demikian terang benderanya, maka Allah mengatakan, kalau ada orang yang tertutup hatinya, menutup diri, tidak mau melakukan tafakkur, kontemplasi, maka orang itu adalah gurur, dalam keadaan tertipu.
Jadi ini kafirun. Begitu jelasnya ini, maka tidak ada yang ingkar, tidak ada yang tertutup hatinya, kecuali bahwa orang itu tertipu. Cuma satu saja bahasanya, karena jelas sekali. Memperhatikan burung saja, kita sekarang merasa canggih dengan internet kita. Ya, burung-burung tadi itu kenapa bisa terbang dan tidak tersesat di angkasa? Padahal mereka tidak punya GPS, mereka tidak punya Waze. Kenapa bisa tidak terbang? Itu ternyata kalau kita ada kecanggihan tersebut, burung bisa melakukan mendeteksi semacam semacam gravitasi bumi pada dirinya, sehingga dia tahu melalui itu dia bisa menentukan posisinya. Ya, geostasionarinya bisa ketahuan di mana posisinya hanya dengan merasakan itu tadi daya tarik bumi. Kan luar biasa Bapak Ibu Mas sekalian. Maka Allah mengatakan inil kafirun. Tiada yang kafir, yang ingkar, yang tertutup hatinya, illa kecuali dia pasti tertipu, kata ayatnya. Illa kecuali figur dia dalam keadaan tertipu. Jadi siapa saja yang hidup dalam kehidupan dunia ini, setiap saat menyaksikan alam semesta, menyaksikan turunnya hujan, menyaksikan awan-awan berarak, menyaksikan lautan bergelombang dan kemudian menguap, lalu kemudian menyaksikan tumbuhnya setiap tumbuh-tumbuhan, lahirnya anak-anak hewan, kemudian mereka makan dan hidup dari sana, mereka benar-benar figururin, berada dalam ketertipuan. Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah ilustrasi di dalam video ini. Kita berpikir yang namanya rizki itu uang. Kalau tidak ada uang kita merasa kok Tuhan tidak kasih rizki kepada kita. Kita merasa rizki itu kita bisa makan di restoran. Begitu kita tidak bisa makan di restoran karena tidak punya uang, kita merasa kok Tuhan tidak berezeki kepada saya. Kalau kita belum mampu memperbarui rumah kita, merenovasi rumah kita merasa kok Tuhan tidak berezeki kepada saya, kepada kita. Kita mempersempit makna rezeki hanya dengan uang, uang, dan uang. Kita mempersempit makna rezeki dengan apa yang bisa kita makan dan minum setiap saat. Kita mempersempit makna rezeki dengan hanya apa yang bisa kita gunakan untuk bepergian kemana-mana. Padahal Bapak Ibu kalau perhatikan, bumi saja berputar terus-menerus seperti ini, pada sumbunya, pada porosnya, itu adalah rezeki yang tak bisa dihitung, rezeki yang tak terhitung. Jangankan seluruh yang ada di alam semesta, manfaat rezeki yang dimunculkan oleh berputarnya bumi pada porosnya secara konstan, secara terus-menerus, secara konsisten, secara istiqomah, itu di sana Allah menyimpan kenikmatan rezeki yang begitu banyak, yang saking banyaknya tidak mampu kita hitung. Berlaku padanya ayat wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah melalui perputaran bumi pada sumbunya saja, itu tidak bisa kita hitung. Apa sebabnya? Melalui bumi berputar pada sumbunya, kehidupan di atas bumi bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, di manakah inti kehidupan di muka bumi? Sederhana, di lautan. Kalau bumi tidak berputar pada sumbunya, maka tidak ada kehidupan di lautan. Jadi, karena perputaran seperti ini, lalu kemudian ada kehidupan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hujan, ada penguapan, ada perarakan awan dari atas lautan menuju kepada daratan. Kemudian kita duduk seperti ini. Karena dengan berputar seperti ini, pada saat yang sama bumi memiliki gravitasi. Gravitasi itu yang menyebabkan kita bisa duduk sambil menonton video dan mengikuti Zoom seperti ini. Coba kalau kita tidak ada gravitasi, kita akan melayang-layang kemana-mana dan tidak bisa duduk dengan nikmat di sini. Kita menyebabkan berputarnya bumi, ada apa? Ada perputaran malam dan siang. Kalau Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ikhtilafil laili wan nahar itu penyebabnya karena ada. Kenapa? Karena ada gerak yang konstan, yang ajak pada bumi, pada sumbunya. Sehingga ada siang, ada malam. Apa artinya? Malam hari kita bisa beristirahat. Siang hari kemudian kita bisa bekerja. Siang dan malam berputar silih berganti. Lahirlah perhitungan-perhitungan. Ada namanya penanggalan. Banyak sekali kenikmatan yang muncul dari saya. Baru perputaran bumi pada sumbunya.
Maka siapa yang merasa menderita, merasa tersiksa, merasa tidak bersyukur hanya karena tidak ada uangnya, maka cobalah lihat bumi yang begini besar. Ini raksasa bumi ini. Penduduknya sekarang 8 miliar orang. Kota-kota ada di atasnya. Coba bayangkan bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer ini, tapi di atasnya ada kota-kota. Ada gedung-gedung bertingkat. Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah." Atau man, siapakah? Hada yang ini, hada ladzi, siapakah gerangan ini? Kata ini di sini menunjuk kepada penyebab semuanya ini. Yarzuqukum, yang memberikan rezeki kepada kalian. Siapakah gerangan ini yang memberikan rezeki kepada kalian? Jadi menyebabkan rezeki ini ada. Aman hadzal ladzi yarzuqukum. Siapakah gerangan yang menjamin kontinuitas keberlangsungan daripada rezeki yang terus-menerus ini? In amsaka rizqahu. Seandainya dia Allah yang Ar-Rahman tadi, amsakah, menahan rizqahu, rizkinya. Caranya apa? Menghentikan saja bola bumi berputar pada sumbunya. Begitu bumi berhenti berputar pada sumbunya, pada porosnya, maka kiamatlah kehidupan di muka bumi. Kiamatlah kehidupan di muka bumi, tiba-tiba semuanya akan menjadi binasa. Tiba-tiba seperti api yang ditiup dan kemudian hilang begitu saja. Maka Allah bertanya, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Siapakah gerangan yang memberikan rezeki kepada kalian? Kalau bukan dia. Coba kalau dia amsaka rizqahu, menahan rezekinya kepada kita, lalu siapa yang bisa menolong kita? Ballaju fi utuwin wa nufur. Tetapi kendati pun sangat jelas terang benderangnya keterlibatan alam semesta dalam kehidupan kita, dan alam semesta tidak menciptakan dan menghadirkan dirinya sendiri karena itu impossible. Jadi Allah Ar-Rahman lah yang membuat semuanya. Tetapi walaupun terang benderang seperti itu, tetapi bahkan mereka manusia laju tetap saja berkelanjutan juga apanya? Utuwin. Besar kepalanya, kesombongannya. Tetap saja kesombongannya juga berkelanjutan. Nufur ini lari sebetulnya, nafar. Mereka lari. Kalau kita meninggalkan Madinah namanya nafar, ada nafar awal, nafar akhir. Jadi pergi, meninggalkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka pergi berpaling meninggalkan Allah SWT. Mereka yang jelas sekali manusia tidak bisa hidup tanpa keterlibatan langsung Allah pada kehidupan kita. Makanya kita katakan tadi bahwa kita ini diciptakan Allah, sekarang hidup bersama Allah, dan akan kembali lagi kepada Allah. Kita tidak pernah terpisah daripadanya sesaat pun, sedetik pun. Maka Allah mengatakan kalau ada orang yang tidak menyadari ini rezekinya, itu pasti adalah utuwin di sini diartikan. Utu itu artinya sombong, keras kepala. Ya. Dan dia pada hakikatnya adalah nufur, lari daripada kebenaran. Lari daripada kenyataan, lari daripada realitas. Bapak Ibu sekalian, kita ulangi tadi dari atas, begitu jelas terang benderang. Karunia, nikmat, rezeki Allah kepada kita. Lahir dan batin, siang dan malam, langit dan di bumi, jelas sekali begitu terang benderangnya rezeki dan keterlibatan Allah pada diri kita. Tetapi Allah mengatakan, percaya atau tidak, ada orang berjalan di muka bumi ini dengan terbalik kepalanya seperti ini. Nah sekarang kalau ada orang berjalan seperti ini, mana yang lebih benar? Berjalan terbalik seperti ini ataukah kakinya di bawah? Ya, secara fitrah, secara alamiah, secara naluriah, secara instinktif, secara keadaan aslinya manusia itu adalah kakinya di bawah. Kakinya di bawah, ini tangannya di atas, kepalanya di atas. Bapak bisa bayangkan kalau ada orang berjalan setiap saat seperti ini. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kalau ini kan cuma olahraga. Tapi coba bayangkan, kalau ada orang setiap hari berjalan seperti ini. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kepalanya di bawah, perutnya di atas kepalanya. Coba. Mungkin kita mengatakan tidak ada, Pak Ustadz.
Tapi Allah mengatakan banyak orang setiap hari sadar atau tidak sadar berjalan seperti ini sebetulnya, yaitu kepalanya di bawah dan kakinya di atas, namun mukibban terbalik. Jadi banyak orang berjalan seperti ini. Dan kalau di alam semesta kita ini, di dalam kehidupan alamnya kita, juk pun tidak ada. Lihatlah ayam. Ayam itu kakinya di bawah, palanya di atas. Hewan kerbau juga kakinya di bawah, palanya di atas. Mayoritas mutlak daripada hewan-hewan di muka bumi ini berjalan kakinya di bawah dan tangannya atau kepalanya di atas. Kecuali apa? Kecuali satu makhluk yang bernama kelelawar. Kecuali kelelawar, ya. Seperti ini. Nah, ini dia lihat. Kelelawar ini Pak sekalian seperti ini adanya, ya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah ini. Kelelawar ini. Dan apa yang terjadi ini? Baunya busuk. Kenapa? Karena kalau dia pipis, ya pipisnya mengenai tubuhnya, menyiram tubuhnya. Kan kepalanya di bawah, ya. Kakinya di atas seperti ini. Nah, satu. Jadi ini pasti busuk, bau. Kalau kita lihat di tempat seperti ini, itu adalah baunya sangat menyengat. Kalau orang Indonesia menyebutnya bau pesing. Ya, nggak tahu kalau di Singapura dan Malaysia, ikhwan kita di sana, bau pesing itu bau pipis. Ya. Itu pasti begitu baunya. Satu yang kedua, jalannya tidak bisa siang hari. Kalau siang hari menggelantung seperti ini. Kapan jalannya? Malam hari, di dalam kegelapan. Jadi ada ternyata makhluk yang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tanda-tandanya dia kotor, dia busuk. Yang kedua adalah berjalan di malam hari. Justru dia hidup dalam kegelapan. Tidak bisa hidup dalam terang. Seperti ini. Ya. Coba kita lihat seperti ini. Ya. Kalau dia siang hari seperti ini, tidak bisa terbang kemana-mana. Ya. Dia harus menunggu malam baru bisa terbang. Ya. Dia bisa mengembangkan sayapnya nanti dan terbang. Kapan? Apabila sudah gelap gulita. Kalau dia siang hari seperti mengembangkan sayapnya, tidak bisa terbang kemana-mana. Ini dijadikan Allah sebagai perumpamaan dalam ayat berikut ini. Allah berfirman, afaman yamshi, apakah orang yang berjalan ini? Ini hanya apakah. Man ini adalah orang. Yamshi ini berjalan. Masya yamshi. Jadi, apakah orang yang berjalan? Mukiban ini terbalik. Ya. Jadi kita artikan saja mukiban, terbalik. Apa terbalik? Ya, tangannya di bawah, kakinya di atas. Ya. Jadi, apakah orang yang berjalan terbalik? Kakinya di bawah, kepalanya di bawah, tangannya di bawah, kakinya di atas. Jadi, mukiban ala wajhihi. Coba lihat. Mukiban ala wajhihi, yaitu terbalik atas wajahnya. Jadi wajahnya itu terbalik, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Jadi mukiban ala wajhihi. Jadi terbalik atas wajahnya. Allah mengatakan, apakah orang yang berjalan terbalik seperti ini? Ada yang lebih cocok, ada itu yang lebih alamiah, dapat petunjuk, ada yang lebih sesuai dengan hidayah petunjuk, aman, atau orang yang yamshi sawiyan, lurus, tegak lurus, kepala di atas ini. Jadi coba kita lihat, ada dua. Allah bertanya dengan baik di sini. Coba kita pikirkan. Afaman yamshi mukiban. Apakah orang yang berjalan terbalik, yaitu wajahnya di bawah, ada yang lebih sesuai dengan petunjuk, baik petunjuk alam ataupun petunjuk akal sehat. Ataukah mayam syisawian, ataukah orang yang berjalan dengan normal. Kata sawian sih normal, lurus. Yaitu kepala di atas, kaki di bawah. Seperti kita kalau jalan ya kaki di bawah, kepala di atas. Tidak seperti kelelawar tadi. Apakah ini atau ini yang ala sirati mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Yang berada di atas jalan yang lurus. Tentu kita mengatakan orang yang berjalan di jalan lurus adalah yang yamshi sawiyan. Yang berjalan dengan normal, sawian, lurus. Sawian itu sawa, maksudnya sesuai dengan kejadian alamiahnya. Kepala di atas, perut di bawah. Coba kita lihat jemaah sekalian, kalau kepala kita artikan rasionalitas, kemudian dada adalah emosionalitas, dan perut adalah biologis. Artinya apa? Struktur manusia yang benar adalah yang paling di bawah adalah biologis,
yang di tengah adalah emosi, yang di atas yang paling tinggi adalah rasionalitas dan spiritualitasnya yang menggait manusia itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia seperti itu harusnya. Itulah yang disebut dengan ala siratil mustaqim. Jadi orang-orang yang berjalan di atas jalan lurus adalah orang seperti ini. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang 100% berjalan sawian tadi? Jawabannya tidak ada, kecuali orang yang sempurna. Maka kita supaya terlatih berjalan sempurna, mengikuti orang sempurna juga. Ulangi lagi pertanyaannya, Bapak sekalian, pertanyaan ini menarik untuk kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah mengatakan, itulah sebabnya Allah berikan kepada kita alat-alat pengetahuan. Ada mata, ini adalah ilustrasi mata. Ya. Ada mata, ada kuping, dan ada akal sehat. Ya, ada mata, kuping, akal sehat. Di mana tempatnya semua itu? Di kepala. Ya. Mata menempel di kepala, kuping menempel di kepala. Akal sehat, otak di kepala juga. Ya. Ini dia. Sini ada 3 macam. Ada mata, ada kuping. Coba lihat Bapak sekalian ini. Ada mata, ada kuping, ini kiri kanan kuping. Ada di dalam ini hati, fuad. Ya, jadi inilah manusia. Nah, kalau kita berjalan sesuai dengan ini, maka kita akan menemukan di kedalaman fuad kita, hati kita yang ada adalah ini. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan itu supaya kita menggunakan ini dengan baik. Qul, katakanlah Muhammad. Huwa, dialah Allah tadi. Siapa Allah tadi? Ar-Rahman. Alladzi yang ansya'akum. Dialah Allah yang ansya'akum. Yang menghendaki kalian. Yang menghendaki penciptaan kalian. Ansya' itu yang mendesain. Yang membuat desainnya. Ya, yang buat desainnya kita mulai daripada tahap konsepsi, kemudian tahap sampai kemudian tahap selesainya semuanya itu sempurnanya. Huwallazi ansya'akum. Dialah Allah yang ansya'akum, menghendaki kalian secara konsepsi dari awal sampai menjadi dewasa, dapatkan menjadi manusia sempurna bagi yang menjadi manusia sempurna. Nah, supaya kita berjalan sesuai dengan master plan yang Allah buat, sesuai dengan desainnya Allah, maka Allah berikan kepada kita bukan tubuh saja. Karena kalau tubuh saja tidak perlu jadi manusia, itu sudah ada pada hewan tadinya. Sapi juga punya semuanya. Nah, supaya kita melampaui sapi, melampaui hewan-hewan, melampaui hewan ternak, apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'ah. Allah memberikan kepada kita sam'ah, pendengaran. Ingat tadi sebelumnya, testimoni dari neraka, lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami di dunia mau mendengarkan. Berarti tidak mau mendengar. Kemudian, wal absara, dan penglihatan. Ingat testimoni orang yang baru meninggal di dalam surat As-Sajdah yang pernah kita lewati, surat 32 ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim. Mereka berkata, Rabbana abasarna nakisur usim. Mereka menundukkan kepala mereka seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana abasarna, kami telah melihat. Wasami'na, dan kami telah mendengar. Jadi ada di sini pendengar, penglihatan. Kemudian wal afidah, ini adalah hati. Afidah ini adalah kombinasi akal dan rohani kita. Afidah ini adalah rasionalitas dan spiritualitas sekaligus. Jadi afidah itu adalah kombinasi sempurna di antara intelektualitas dan spiritualitas. Al-afidah namanya, fuad. Jadi waja'ala lakumus sam'ah, supaya tidak seperti kelelawar tadinya, maka Allah menghendaki desain penciptaan kita tidak seperti kelelawar, tetapi sawian, sempurna. Bagaimana caranya? Allah berikan kepada kita instrumen-instrumen, tools,
untuk mencapai kesempurnaan itu dengan apa? Memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran hati. Cuma kata Allah, qalilan ma tashkurun. Kata Allah qalilan, sangat sedikit sekali. Qalilan, sedikit sekali ma tashkurun. Apa artinya qalilan ma tashkurun? Sedikit sekali menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk menemukan kesempurnaan jiwanya. Kebanyakan orang menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan lagu-lagu yang baru keluar. Kebanyakan orang menggunakan penglihatannya untuk menonton drama-drama, film-film, dan sebagainya. Orang kalau nonton sepak bola seperti sekarang bisa begadang berlarut-larut malam. Absarah. Kalau berkaitan dengan kehidupan materialnya, orang menggunakan akal pikirannya secara maksimal. Tapi berkaitan dengan menemukan kebenaran puncak, sumber eksistensi paling tinggi, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang menggunakannya, sedikit yang mensyukurinya. Sehingga as-sam'a wal absara al afidah hanya digunakan apa? Untuk mengabdi kepada ego pribadinya, untuk mengabdi kepada hawa nafsunya saja. Harusnya ini as-sam'a wal absara al afidah digunakan untuk ma'rifat kepada Allah. Apabila sama al afidah digunakan ma'rifat kepada Allah, kita sudah bersyukur. Ketika hanya sedikit yang menggunakan itu, maka Allah pun menyampaikan informasi penting, qalilan ma tashkurun. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan kita berbangga dengan orang banyak. Orang banyak belum tentu benar. Karena berdasarkan ayat ini, qalilan ma tashkurun, yang kecil itu, apa yang bersyukur itu sedikit jumlahnya. Qalilan ma tashkurun. Cobalah kita membaca Al-Quran seperti ini, coba penontonnya berapa, pesertanya berapa, tidak sampai 100 mungkin. Kita coba kita sebentar atau ke Piala Dunia. Oh, dari awal orang semua berkomentar di mana-mana. Luar biasa. Saya terkadang heran Bapak sekalian. Ini orang nonton sepak bola, ya apa ya, kan cuma dapat cerita doang. Kita cuma dapat cerita si ini ngoper ke sini, ini nanti bunuh diri, nanti ini final. Cuma situ-situ aja. Ya, setelah itu ya dilupakan begitu saja, sementara kita telah mengorbankan waktu. Bukan berarti saya keberatan kalau Bapak Ibu sudah nonton bola, tetapi jemaah sekalian yang kita herankan, sebagian, tidak semuanya. Banyak orang mengorbankan waktunya untuk begadang, untuk nonton sepak bola, tetapi untuk mempelajari kitab Allah sangat sedikit. Benar kata ayat ini, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur. Allah mengatakan bahwa bumi ini tadinya kosong. Yang ada adalah kehidupan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan siklus air dari laut. Sehingga kemudian kehidupan bisa berjalan. Lalu kemudian Allah menciptakan 1 orang, 2 orang, lalu kemudian beranak pinak, lalu kemudian mengisi seluruh pojok-pojok dunia ini. Tidak ada lagi sekarang bagian bumi yang tidak ada penduduknya. Coba kita lihat. Mungkin awalnya cuma di sekitar Afrika atau di sekitar Mediterania di sini. Mediterania. Sehingga tadinya cuma di sini kehidupan dan peradaban itu ada di sini. Lalu kemudian menyebar kemana-mana, menyebar juga ke Asia Tenggara di sini. Dari sini ke sini. Ya. Manusia sumbernya sama. Ya. Lalu kemudian sekarang jumlahnya sudah sekitar 8 miliar. Yang tadinya cuma 1, Adam, 2, Hawa, beranak pinak, lalu kemudian melahirkan semua padat seperti ini. Total manusia di seluruh muka bumi ini sekitar 8 miliar orang. Qul katakanlah Muhammad. Huwallazi, dialah siapa dia tadi? Ar-Rahman. Huwa, dialah Ar-Rahman. Alladzi yang zara'akum, membiakkan. Dialah yang menciptakan kalian di muka bumi ini, lalu kemudian memberikan alat-alat, infrastruktur, superstruktur yang menyebabkan kalian bisa berkembang biak. Zara'akum fil ardi, di muka bumi. Sehingga kalian bisa berkembang biak di muka bumi. Dan sebelum kita berkembang biak di muka bumi, Allah yang pertama kali lakukan adalah
mendeklarasikan di muka bumi bahwa agar mereka semuanya tidak tersesat, tidak tertipu tadi, tidak qalilan ma tashkurun tadinya, maka yang pertama Allah bicarakan adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat, saya menjadikan khalifah di muka bumi satu orang. Ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa cepat atau lambat kita semuanya ke ilaihi, kepada Allah lah tusyarun, akan dikumpulkan. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita semuanya akan dikumpulkan kepada Allah SWT. Wa ilaihi tusyarun. Jadi dimanapun kita tinggal, di pojok selatan sana di Tasmania atau ke New Zealand, di utara-utara sana daerah Skandinavia, di daerah manapun juga kita berada, Afrika, di Amerika Latin sana, bahkan di tempat-tempat yang tak terbayangkan oleh kita, dimanapun kita berada, pada dasarnya semuanya akan dikumpulkan kembali kepada Allah, karena kita dari sana dan kembali ke sana lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huwallazi, dialah Allah yang zara'akum fil ardi, menciptakan kalian di muka bumi dan berkembang biak. Tetapi ingat, apapun keadaan kalian, ilaihi tusyarun, kalian akan dikumpulkan kepadanya lagi. Wa ilaihi tusyarun, kepadanya kalian akan dikumpulkan. Wa ilaihi tusyarun. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian terbaik, coba kita lihat tadi urutannya dari atas, kan sudah jelas sekali. Sebelumnya bicarakan tentang neraka, penyebabnya tidak menggunakan pendengaran dan tidak menggunakan akal pikiran. Lalu Allah menjelaskan ke sini bahwa sebelum kita diciptakan, Allah siapkan semua yang ada di muka bumi ini. Kita disuruh memperhatikan dengan gampang burung-burung yang terbang, semuanya ada rezekinya, semuanya berjalan dengan baik. Burung itu tidak punya saving. Burung tidak bisa menciptakan, burung tidak bisa menciptakan apa yang disebut dengan kelas-kelas aset untuk menyimpan store of value, misalnya untuk menyimpan nilai, tidak bisa. Mereka burung keluar pagi pulang malam, sudah seperti itu mah hidupnya setiap hari. Tapi tidak pernah kita menyaksikan burung-burung itu tidak mati kelaparan, kecuali kalau disiksa oleh manusia. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Karena mereka adalah bagian tak terpisahkan daripada alam, dan alam ini adalah Ar-Rahman. Jadi jemaah sekalian, Allah menyuruh kita memperhatikan mereka semuanya. Dan itu adalah sangat nyata, sangat jelas kalau kita perhatikan. Maka siapa yang tidak terbuka mata hatinya tadi dalam memperhatikan semuanya itu, maka dia adalah nufur. Innal kafirina lafi nufur. Orang-orang yang tertutup itu adalah nufur, lari, berpaling daripada kebenaran. Maka Allah minta kita jemaah sekalian memperhatikan sekali lagi. Cobalah lihat orang yang berjalan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu pasti tidak normal. Nah, banyak orang seperti itu dalam kehidupannya. Kepalanya disimpan di bawah, perutnya di atas. Jadi kepala dididik, disekolahkan untuk mengabdi kepada perutnya. Coba. Perutnya yang paling tinggi baginya. Kita seperti kelelawar yang bergantung kepala di bawah. Allah mengatakan, padahal dia menciptakan kita untuk menjadikan kita sempurna dalam kehidupan muka bumi. Dan untuk sempurna Allah berikan kepada kita alat-alatnya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Cepat atau lambat, senang atau tidak senang, kita akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita yang selalu membaca ayat suci Al-Quran ini bisa selalu terbimbing, tergait, terpandu hatinya untuk hanya fokus kepada Allah Rabbul Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita diskusi, Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa-doa, munajat-munajat, harapan-harapan Bapak Ibu sekalian selama Al-Fakir ini kurang sehat, kurang lebih 4-5-6 hari. Bertubi-tubi Bapak Ibu sekalian saya baca doa-doanya di grup-grup, berbagai macam grup WA. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas doa-doa dan harapan-harapan Bapak Ibu sekalian. Itulah sehingga Allah SWT mempercepat kesembuhan Al-Fakir dan kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah menjadikan itu sebagai amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga mengajar saya, amal-amal ibadah saya juga adalah amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Yang mau bertanya dipersilakan.
Ada yang tidak ada bertanya? Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini Bapak sekalian ya. Supaya kita istirahat lebih awal. Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ini suaranya putus, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, karena tadi suara Pak Rum ya. Oh ya, sepertinya suaranya Pak Rum, tapi putus tadi. Ada lagi selain Pak Rum di belakang? Ada? Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak Ustadz. Ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah selalu ada di sekitar kita. Adakah cara lain kiat-kiat bagaimana kita selalu bisa menghadirkan Allah dalam diri kita? Itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Rum. Terima kasih banyak juga atas doa-doanya selama ini. Jemaah Allah SWT ada di sekitar kita, bahkan bukan hanya di sekitar kita, tapi bersama dengan kita. Tidak ada satu sel-sel dalam tubuh kita yang hadir, yang wujud tanpa kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesadaran, kita memiliki kemampuan untuk menghubungkan pendengaran kita dengan kesadaran kita, penglihatan kita dengan kesadaran kita, akal pikiran kita dengan kesadaran kita, semuanya Allah bersama dengan kita di sana. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di ayat lain Allah mengatakan huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama dengan mereka manusia dimanapun orang itu berada. Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Catatlah, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah SWT selalu berada di antara manusia, bahkan dengan dirinya sendiri. Antara manusia dengan dirinya sendiri. Jadi dengan demikian Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Nah, tinggal pertanyaan Pak Rum menarik, yaitu kiat-kiat apa yang kita butuhkan, yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar merasakan kehadiran Allah pada diri kita. Sebetulnya kiat ini sederhana, tetapi mungkin ini agak sekaligus berat, yaitu menyadari, kesadaran. Marilah kita jemaah sekalian berbahagia, satu, menyadari bahwa segala sesuatu tidak pernah berpisah dengan Allah. Pada tulisan yang ada di atas layar ada ucapan terima kasih yang bergerak-gerak, animasi, kemudian ada tulisan yang ada pertanyaan dipersilakan, dan sebagainya. Itu pun adalah satu entitas yang keberadaannya tidak mungkin ada tanpa bersama dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diadakan, diwujudkan oleh Allah SWT. Jadi Allah tidak pernah berpisah, satu. Yang kedua, karena Allah tidak pernah berpisah dengan apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, bahkan zahir dan batin kita, maka yang kedua, berarti segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rasakan, bahkan pada saat Bapak Ibu menonton sepak bola sekalipun, hakikatnya kita saksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sepak bola menjadi indah? Karena itu adalah tajalli daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pesepak bola itu bisa berlari 2 kali di 45 menit? Lari maju mundur ke muka belakang. Kuat. Karena mereka adalah tajalli daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa hidup padahal jantungnya berdebar kencang? Berlari itu jantung berdebar kencang. Karena Allah yang Maha Hidup selalu menghidupkan mereka. Jadi pada saat kita menyaksikan pertandingan sepak bola, yang kita saksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita membuktikan kalau kita sampai di sana? Sederhana. Pada saat kita nonton sepak bola, lupakah kita kepada Allah atau tidak? Cara mengukurnya gampang. Kalau gara-gara sepak bola kita kehilangan sholat kita, berarti kita telah tertipu. Ya. Pada sepak bola, berarti kita tidak menganggap permainan sepak bola adalah tajalli daripada Allah Subhanahu wa
Begitu Pak Rum. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Yang lain lagi Bapak sekalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada Bapak sekalian, kita akhiri sampai di sini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.